Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu topik di ekonomi mikro Islam, yaitu kegagalan pasar. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan kegagalan pasar. Jadi, kegagalan pasar merupakan keadaan di mana kondisi equilibrium itu tidak terjadi. Ya. Nah, teman-teman ini masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan equilibrium? Jadi equilibrium merupakan situasi di dalam pasar di mana kedua belah pihak ya, baik itu penjual maupun pembeli setuju untuk saling bertukar barang dalam harga yang juga disepakati. Oke. Itu adalah definisi menurut Claassen dan Oxford. Kemudian definisi yang kedua adalah titik ekstra atau tambahan di mana konsumen ini mau untuk menambah kepuasan maksimumnya. Kemudian entrepreneur atau produsennya ini juga bisa memperoleh profit yang maksimum. Itu yang dimaksud sebagai equilibrium. Jadi titik paling maksimal di mana konsumen ini dapat memenuhi kepuasan maksimumnya ya, maximum satisfaction, dan titik maksimum juga di mana entrepreneur ini bisa memperoleh laba yang maksimal, dan itu bersinggungan titiknya. Itu yang dinamakan sebagai equilibrium. Seperti ini teman-teman mungkin juga sudah pastilah ya, sudah mengetahui kurvanya bagaimana pertemuan antara supply dan demand, kemudian titik pertemuan itulah yang disebut sebagai titik equilibrium, dan harga di sini ini adalah harga yang paling ideal karena bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sementara untuk kegagalan pasar, maka keadaan equilibrium ini tidak terjadi ya. Kemudian mengapa bisa terjadi kegagalan pasar? Berikut adalah sebab-sebab dari kegagalan pasar. Yang pertama adalah karena konsumen ini kurang sadar gitu ya dengan pola konsumsi, atau ignorance gitu, ignorance tak acuh. Kemudian yang kedua ada monopoli yang natural atau struktur yang monopolis gitu, jadi ada satu penjual yang menjadi price maker. Kemudian yang ketiga adalah informasi yang beredar di pasar ini tidak lengkap ya, atau incomplete. Spekulasi-spekulasi yang dilakukan oleh para konsumen. Kemudian asymmetric information atau informasi yang tidak sama antara produsen dan juga konsumen. Jadi ada salah satu pihak yang lebih mengetahui sementara pihak yang lain itu tidak mengetahui atau kurang mengetahui. Jadi informasinya itu nggak setara atau nggak seimbang. Kemudian setelah itu pembatasan impor yang mungkin bisa mengakibatkan jumlah atau kuantitas barang yang sebenarnya dibutuhkan itu ternyata tidak mencukupi. Kemudian efek-efek dari eksternalitas ya, eksternalitas ini bisa positif dan bisa negatif. Kemudian mobilitas dari faktor-faktor produksi yang tidak sempurna, pendapatan yang tidak setara gitu ya, inequality. Jadi ada golongan-golongan masyarakat kalau dia menengah ke atas pendapatannya bisa tinggi dan sangat tinggi gitu, kemudian timpang dengan pendapatan masyarakat yang berada di bawah gitu ya. Kemudian setelah itu market dominance, nah ini juga bisa monopoli gitu. Jadi ada satu penjual atau dua penjual yang mereka itu merupakan penjual dominan di pasar. Konsumen tidak banyak memiliki pilihan untuk membeli produk tersebut yang dihasilkan dari mereka, sehingga mereka berani untuk memainkan itu, yang nantinya bisa mengakibatkan kegagalan pasar itu.
Kemudian ini inefisien, jadi alokasi dari barang dan juga jasa yang tidak efisien. Kemudian kita akan membahas mengenai eksternalitas. Jadi eksternalitas ini merupakan biaya atau manfaat gitu. Nah, kalau biaya ini adalah negatif externality atau eksternalitas negatif, sementara manfaat adalah positif externality atau eksternalitas positif. Contoh nyata dari eksternalitas ini misalkan ya perusahaan listrik yang membangun pembangkit listriknya ini dekat sama pemukiman penduduk. Biaya yang harus ditanggung. Jadi nanti kan perusahaan listrik ini akan berhadapan atau akan mengakibatkan dua kemungkinan eksternalitas. Ada eksternalitas yang positif di mana perusahaan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga eksternalitas negatif di mana dengan berdirinya perusahaan ini itu pasti akan mengakibatkan biaya-biaya gitu ya. Nah, dalam kasus perusahaan listrik yang pembangkit listriknya ada atau dekat dengan pemukiman penduduk, maka biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut hanya meliputi biaya operasional dan pembelian bahan bakar pembangkit ya, ini bagi perusahaannya. Namun bagi penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit mengalami penyakit pernapasan karena polusi yang diakibatkan oleh pembangkit listrik tersebut. Jika perusahaan listrik tersebut tidak peduli dan tidak mengurusi mereka karena masyarakat sekitar itu ya bukan bagian dari perusahaan tersebut gitu ya menurut mereka, maka walaupun masyarakat terkena dampak dari aktivitas perusahaan, mereka tidak mau mengurusi hal itu. Nah, fenomena ini disebut dengan eksternalitas. Seperti itu ya. Jadi eksternalitas kalau itu negatif sudah pasti atau jelas akan merugikan pihak ketiga atau masyarakat. Contohnya kalau tadi itu berarti perusahaan listrik, pembangkit listrik kemudian ternyata mengakibatkan gangguan pernapasan pada penduduk sekitar ya, atau misalkan ada perusahaan tambang yang mana mengakibatkan masyarakat ini kemudian airnya tercemar, udaranya tercemar dan sebagainya, itu adalah eksternalitas negatif. Meskipun perusahaan tersebut juga pasti memiliki eksternalitas yang positif, tapi ada banyak industri yang eksternalitas negatifnya itu lebih banyak dibandingkan eksternalitas positifnya. Seperti itu. Nah, eksternalitas positif ini juga secara tidak langsung merugikan, namun yang dirugikan adalah pihak pelaku. Jadi kalau eksternalitas negatif ini yang banyak dirugikan adalah pihak ketiga ya, contohnya tadi yang dirugikan adalah masyarakat sekitar gitu. Nah, tapi kalau eksternalitas positif ini yang terkena dampaknya adalah pelaku usaha. Oke, kemudian selanjutnya untuk mengetahui mengenai kegagalan pasar ya, kita juga bisa menyandingkan antara istilah equilibrium dengan disequilibrium. Nah, disequilibrium merupakan situasi di mana baik itu faktor internal maupun faktor eksternal itu akan mempengaruhi keseimbangan pasar untuk bisa dicapai atau untuk bisa terjadi. Nah, faktor-faktor yang baik internal maupun eksternal ini mempengaruhi titik keseimbangan sehingga titik keseimbangan ini bisa jatuh gitu ya, yang tadinya berada di titik maksimum jadi jatuh atau tidak seimbang lagi gitu. Nah, ini bisa terjadi dalam jangka pendek ya ataupun dalam jangka panjang. Nah, kalau di jangka pendek ini bisa berupa perubahan perubahan kuantitas ya. Nah, perubahan kuantitas yang tersedia atau perubahan kuantitas yang diminta. Kalau dalam jangka panjang ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan struktur pasar itu secara lebih luas. Kalau keadaan disequilibrium ini tidak segera diatasi gitu ya, maka akan mengakibatkan ketimpangan yang semakin meluas di pasar. Kemudian kegagalan pasar ini juga bisa dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah complete market failure, yang kedua adalah partial market failure. Nah,
Untuk kegagalan pasar yang komplit atau kegagalan pasar sempurna adalah keadaan di mana pasar ini sama sekali tidak bisa menyediakan atau menawarkan produk ya kepada atau untuk memenuhi permintaan pasar. Sementara kalau partial market failure, nah itu berarti pasar ini mampu memproduksi barang, tapi dua kemungkinan. Yang pertama, mereka atau pasar ini atau produsen ini salah dalam jumlah produksinya, bisa jadi kelebihan atau kekurangan gitu ya, atau salah mematok harga. Jadi bisa wrong quantity atau wrong price. Ini adalah partial market failure. Dan dari sekian banyak faktor internal eksternal yang tadi sudah kita bahas yang menyebabkan kegagalan pasar, kemudian juga bahwa kegagalan pasar ini bisa short term, bisa long term, ya, kemudian juga bisa complete, bisa partial. Banyak alternatif solusi yang sudah dilakukan untuk bisa memulihkan kegagalan pasar, itu untuk bisa mengatasi kegagalan pasar. Di antaranya adalah bagaimana basic infrastruktur atau infrastruktur dasar masyarakat ini dipenuhi. Kemudian informasi yang beredar di pasar itu juga diperbaiki, baik itu dari produsen maupun konsumen. Itu bagaimanapun itu harus bisa saling mengetahui informasi terkait produk itu, barang dan jasa yang ditawarkan gitu ya. Kemudian kompetisi itu harus dipromosikan, jadi kompetisi pasar ya, supaya bisa terbentuk persaingan yang sempurna, itu harus selalu dimotivasi tuh. Kemudian juga control the size of private enterprise, perusahaan-perusahaan swasta ini juga harus dikontrol skalanya ya, jangan sampai perusahaan swasta ini menguasai pasar, kemudian dia menjadi satu-satunya perusahaan yang paling besar gitu, kemudian paling berpengaruh, karena itu bisa mengakibatkan adanya unsur monopolistik. Kemudian negatif externalities tadi yang sudah sempat kita singgung contohnya ya, seperti dampak negatif dari perusahaan-perusahaan industri atau perusahaan tambang yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka diberlakukan pajak. Kemudian positive externalities, yaitu biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu diberikan subsidi ya, supaya perusahaan ini tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya yang tidak diperlukan. Kemudian jika ada praktek monopoli ya, atau ada indikasi akan mengarah kepada praktik monopoli, maka pemerintah harus langsung mengeluarkan undang-undang dan regulasi untuk melarang monopoli dari private enterprise yang seharusnya perusahaan itu kompetitif ya, gitu, bukan satu-satunya. Kemudian setelah itu fasilitas kredit yang murah untuk sektor-sektor tertentu, dalam hal ini bisa jadi bagi sektor usaha mikro dan kecil gitu ya, dan menengah. Kemudian kampanye-kampanye dan promosi-promosi yang dilakukan oleh pemerintah kepada beberapa perusahaan gitu. Jadi tidak hanya perusahaan tertentu. Nah, ini adalah beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh baik itu pemerintah maupun oleh pengawas pasar ya, supaya kegagalan pasar ini bisa dihindari atau bisa diatasi jika itu memang sudah terjadi. Kemudian dalam kegagalan pasar kita juga tadi menyinggung sering ya terkait dengan monopolistik. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini ya, memang perusahaan itu kan bersaing ya, banyak perusahaan yang ada di sekitar kita, mereka semua bersaing, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam satu sektor industri itu biasanya ada perusahaan-perusahaan jagoan. Nah, perusahaan-perusahaan yang skala besar ini itu harus kita awasi ya. Memang tidak bisa kita tekan, tapi kita harus awasi supaya persaingan dilakukan ini tetap sehat gitu, dan tidak ada suatu
jadi perusahaan besar ini kemudian mematikan perusahaan kecil ini, sebisa mungkin kita harus menghindari. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah baik yang pertama kita bisa mengenakan pajak yang lebih tinggi juga untuk perusahaan yang sudah besar itu, atau yang kedua kita bisa memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan kecil yang bersaing dengan perusahaan tersebut, terutama dalam kaitannya pendanaan gitu. Kita memberikan akses dana yang lebih luas, kemudian kuantitas dana yang digelontorkan untuk usaha yang bersaing dengan usaha besar ini juga lebih banyak untuk bisa memicu persaingan yang lebih sehat ya. Kemudian monopoli itu sendiri itu apa ya? Jadi ada dua definisi dari monopoli. Yang pertama adalah saat satu penjual mendominasi pasar. Nah, ini yang dimaksud sebagai pure monopoly. Jadi perusahaan ini mendominasi pasar, masyarakat tidak punya opsi lain untuk membeli produk tersebut ya dari perusahaan yang lain. Masyarakat hanya bisa membeli produk tersebut dari perusahaan tersebut. Itu namanya adalah monopoli yang murni. Tapi dalam perkembangannya di dunia modern ini, suatu perusahaan sudah bisa dikatakan memonopoli pasar jika perusahaan tersebut secara individual menguasai 33% market share. Tuh. Jadi 33% market share yang tersedia itu dia sudah menguasai 33%-nya. Nah, itu dinamakan sebagai monopoli. Nah, kemudian apa yang akan terjadi dengan adanya situasi monopoli? Maka konsumen ini akan kehilangan atau kekurangan bargaining power, ya, kekuatan untuk membelinya atau kemampuan untuk membelinya itu berkurang. Nah, jika konsumen ini kehilangan atau tidak bisa melakukan pembelian gitu ya, maka ini akan mengakibatkan kegagalan. Dan istilah-istilah lain yang terkait juga dengan market distortion atau distorsi pasar yang dalam hal ini bisa mengakibatkan kegagalan pasar ialah yang pertama ihtikar. Ihtikar ini kita sebut juga sebagai penimbunan ya. Kemudian tadlis. Tadlis ini berarti salah satu ketidaksempurnaan informasi bagi produsen maupun konsumen gitu. Biasanya sih yang tahu ya produsennya gitu. Kemudian konsumennya tidak tahu, kemudian produsen ini melakukan penipuan terhadap konsumennya. Ini dinamakan sebagai tadlis. Tadlis ini bisa terjadi di quantity, quality, price, atau time. Saya kira teman-teman sudah pernah mempelajarinya di mata keuangan Islamnya. Nanti kalau misalkan masih lupa-lupa ingat, bisa dibuka kembali bukunya untuk mengingat. Kemudian selanjutnya tagrir. Nah, kalau tagrir ini berarti seseorang ini melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu berisiko besar bagi dia. Ibarat kata terjun ke medan perang tanpa mempersiapkan strategi. Terjun ke medan perang tanpa menggunakan perlengkapan yang bisa melindungi dirinya dari serangan musuh. Nah, itu yang dinamakan dengan tagrir ya. Jadi mengambil suatu kesempatan, mengambil suatu tindakan, tapi dia tidak benar-benar tahu apa konsekuensi dan apa resiko yang dihadapi nantinya. Baik, itu adalah pembahasan mengenai kegagalan pasar. Semoga bisa dipahami dan mari kita diskusikan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait topik tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.